Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, doa panjenengan semua, saya pribadi sehat lah, sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Mohon waktunya, kemarin saya ngomong sama Bapak bahwa hari ini di hari Senin saya meminta waktunya untuk meluangkan waktunya untuk mewawancarai Bapak tentang dilema etika, itu modul 3.1 di pembelajaran guru penggerak saya Pak, di angkatan 11. Diminta untuk mewawancarai paling tidak 2 atau 3 kepala sekolah. Alhamdulillah hari ini Bapak bisa meluangkan waktunya untuk diwawancarai saya Pak. Iya, siap. Kira-kira itu ya Pak. Siap nggih Pak nggih? Insya Allah siap. Bapak, mudah-mudahan ya wawancaranya nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar, dan saya bisa menimba ilmu dari Bapak, dari Amin, Bapak amin. kepala sekolah ya, Semoga. supaya saya bisa tahu tentang permasalahan yang ada di SD Negeri Wot Kali 1 gitu nih Bapak nggih. Nggih pun siap nggih Pak nggih. Insya Allah siap. Yang pertama itu Pak, saya mau tanyakan, selama ini itu bagaimana Bapak itu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Untuk kasus-kasus atau permasalahan-permasalahan yang ada khususnya di SD Negeri Wotgali 1 ini, berdasarkan kasus-kasus yang ada, yang jelas di suatu sekolah, di suatu satuan pendidikan, di mana saja itu mesti muncul suatu permasalahan atau kasus-kasus. Nah, kasus itu terjadi atau dilema ketika yang ditandai dengan adanya pilihan yang sama-sama benar. Tidak ada bujukan moral dalam kasus ini karena tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi, sehingga untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan bujukan moral itu perlu dilihat dari tipe kasus atau tipe masalah dan pilihan yang nanti akan muncul gitu. Berarti itu ya Pak ya, tidak ada sesuatu atau bujukan moral dari manapun yang dipanggil. Tidak ada. Dari langsung dari Bapak itu ya Pak. Iya. Terima kasih. Itu untuk yang kedua itu Pak ini. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana di situ ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama itu mengandung nilai kebajikan, Pak. Itu, Pak. Bila di sekolah khususnya di SD Negeri Wotgali 1 ini ya, selama ini dalam menjalankan pengambilan keputusan itu harus dan wajib, bukan harus, itu wajib dimusyawarahkan dulu dengan stakeholder yang ada di dalam SD Negeri Wotgali 1 ini, baik guru maupun karyawan pendidikan yang lain, agar mendapatkan pertimbangan dalam memutuskan suatu permasalahan tersebut. Memang harus dikoordinasi, harus dimusyawarahkan. Tidak semata-mata karena kepala sekolah harus menentukan kebijakan semacam ini tidak, tetapi ya kami pribadi selaku kepala sekolah, selaku pimpinan tetap memusyawarahkan dengan warga yang ada di SD Negeri Wotgali 1. Berarti sebelum mengambil keputusan itu Bapak musyawarah ya, ibaratnya kolaborasi dengan yang lain lah di sekolah. Ini ya Pak ya. Iya. Itu. Nah, setelah itu, nah bagaimana Pak langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang bisa Bapak lakukan selama ini, langkah-langkahnya gitu Pak, untuk mengambil keputusan tersebut ya. Ya, selaku pimpinan ya, langkah atau prosedur
yang biasa dilakukan itu adalah melakukan tadi musyawarah dengan para guru dan para karyawan yang ada di SD Negeri Wodgalis 1 ini melalui rapat Dewan Guru dengan segala permasalahan yang ada, kemudian di sana kita munculkan permasalahannya untuk mencari suatu solusi terbaik untuk memecahkan masalah tersebut. Betul Pak, itu Nggih. langkahnya seperti itu ya Pak ya. Nggih. Langkah-langkahnya. Nah, berikutnya itu hal apa saja yang selama ini Bapak itu anggap efektif, dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak itu Pak. Hal yang dianggap efektif. Untuk pengambilan keputusan ya memang yang efektif ya dimusyawarahkan Mas, ya dimusyawarahkan dengan warga yang ada di SD Negeri Wodgalis 1 ini. Permasalahan apapun, tidak hanya masalah etika saja, tapi semua permasalahan untuk pengambilan keputusan saya pribadi selaku pimpinan tetap memusyawarahkan dengan warga yang ada di SD Negeri Wodgalis 1. Juga kadang kalau memang itu permasalahannya urgent ya mengambil meminta dari luar orang tua, komite dan sebagainya tetap kita libatkan gitu. Yang ada Iya. di sekolah terus melibatkan orang lain di luar Iya. itu apa ya? Iya. Nah, betul nih Pak. Terus gini Pak, hal-hal apa saja yang selama ini ya Bapak atau merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus tersebut Pak? Tantangannya itu apa Pak? Tantangan dalam mengambil keputusan segala sesuatu dalam pengambilan keputusan di sana mesti akan muncul dua faktor, dua problem diantaranya yang namanya keputusan ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Nah, tantangan dalam mengambil keputusan adalah kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan diri dari siswa dan orang tua. Itu tantangannya karena kompleks sekali ya, apalagi orang tua itu kan pendidikannya, latar belakang pendidikannya berbeda-beda. Sehingga dalam menerima hasil keputusan sekolah, dalam hal ini keputusan kepala sekolah dan warga sekolah, di sana mesti terjadi yang namanya tantangan. Berarti pro dan kontra itu pasti ada. Tapi kita yakin dengan pengambilan keputusan melalui musyawarah, di sana kalau memang tidak ada kesepakatan secara kekeluargaan, kita kan ambil votingnya ya, yang disetujui itu yang mana begitu. Tantangannya itu seperti apa? Kompleks seperti itu ya Pak. Terus ini Pak, berikutnya apakah Bapak itu memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika Pak? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikan bentuk-bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalani itu Pak? Maksudnya kalau masalah itu muncul, kalau ada masalah maksudnya, masalah, ya. Lalu kita bikin jadwal begitu? Iya, dikasih jadwal apa? Kayaknya enggak. Kalau misalnya di suatu saat ada permasalahan, ya saat itu kami selaku pimpinan itu merespon masalah tersebut, kita gali permasalahannya itu musababnya apa, kemudian kita tadi musyawarahkan dengan warga sekolah, terutama guru, ya, tenaga kependidikan, mungkin juga melibatkan komite dan orang tua, wali dan sebagainya untuk memutuskan suatu permasalahan. Jadi kalau yang jadwal itu kayaknya
Tidak, Mas, tidak. Berarti tidak ada ya, berarti setiap ada Insidental lah, misalnya ada permasalahan ya kita langsung pecahkan dipecahkan, bersama-sama ya. Iya, enggak di maunya nanti tak jadwalkan dulu untuk Tidak, menyelesaikannya. enggak, karena kan mungkin permasalahan itu butuh waktu cepat untuk penyelesaian sih, Mas. Berarti Iya. seperti itu. Berarti seketika langsung Langsung di tempat ibaratnya seperti nggih, apa ya? nggih. Nggih, Pak. Terus berikutnya ini, Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini ya yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika, Pak? Ya, alhamdulillah sekali ya setelah bila ada permasalahan itu kami selaku pimpinan dengan mengajak seluruh warga sekolah yang ada khususnya di SD Negeri Wodgali 1 ya kami walaupun selaku pimpinan tidak semena-mena yang memutuskan itu pimpinan, tapi tadi dengan adanya warga sekolah, para guru, para tenaga pendidikan, juga komite dan orang tua yang peduli dengan pendidikan, alhamdulillah segala sesuatu permasalahan bisa diselesaikan dengan legowo lah. Dengan legowo yang faktor-faktor keputusannya itu semuanya warga sekolah. Oke. Terima kasih, Pak. Yang terakhir ini, Pak. Ini pertanyaan yang terakhir itu. Nah, dari semua hal tadi yang Bapak sampaikan ya, yang saya kasih pertanyaan itu yang disampaikan pembelajaran apa sih, Pak, yang Bapak dapat petik dari pengalaman untuk pengambilan keputusan Pak hari ini gitu, Pak? Pembelajaran yang penting dari tadi kasus-kasus yang ada itu di sana kita bisa memperhatikan ya bahwa budaya di lingkungan sekolah untuk pengambilan keputusan memang perlu dipertahankan, Mas. Budaya dalam pengambilan keputusan dalam hal ini adalah berarti kan mengutamakan azas musyawarah untuk mengambil suatu keputusan sehingga keputusan tersebut bisa diterima oleh ya paling enggak semua warga yang ada di sekolah. Oke. Terima kasih, Pak, dari pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan ternyata sudah gamblang, Pak. Gitu. Mudah-mudahan saya dapat bisa menerima atau bisa menerima ilmu dari Bapak dan mudah-mudahan Bapak sehat selalu dan bisa menjalankan aktivitas. Sekali lagi mohon maaf telah mengganggu waktunya, menyita waktunya ya, barangkali banyak kesalahan tutur kata dari saya. Itu, Pak, saya mohon maaf, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Sopir hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Mohon maaf, Pak, telah mengganggu waktu Bapak yang mungkin hari ini lagi mau istirahat tapi saya ganggu Bapak. Yang pertama ya saya silaturahim, yang kedua itu saya dapat tugas untuk menyelesaikan modul tidak satu tentang geometria untuk mewawancarai Bapak sebagai kepala SD Negeri Jatinegara 1. Itu Bapak. Yang pertama nanti Bapak bisa menjawab apa yang telah terjadi di sekolahan Bapak. Mudah-mudahan itu sebagai gambaran saya untuk jadi calon guru penggerak harapan 11. Itu ya Pak ya. Yang pertama itu ya Pak, selama ini bagaimana itu Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bapak? Berdasarkan kasus tersebut sesuai dengan merupakan situasi
seseorang itu harus memilih ya, ini seperti dua pilihan yang sama-sama Iya Pak. Terus selama ini itu bagaimana Bapak itu menjalankan atau pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bapak. baik. Untuk mengambil keputusan kita selalu berkoordinasi dengan Bapak Ibu guru di sekolah. Jadi untuk mengambil keputusan saya tidak bisa sendiri, saya harus berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru di sekolah. Berarti sama-sama satu sekolahan gitu ya Pak ya. Oke. Terus berikutnya ini loh Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini Pak? Yang langkah awal yang bisa saya lakukan itu identifikasi dulu apa itu permasalahannya, lalu kita sampaikan ke Bapak Ibu guru dan kita cari solusinya bersama-sama. Baik itu ya Pak ya. Terus ini loh, hal-hal apa saja yang selama ini anggap itu Bapak dianggap efektif dalam pengambilan dengan para wakil kepala sekolah dan selanjutnya dirapatkan dengan dewan guru itu ya Pak. Seperti apa itu Bapak? Yang paling efektif itu ya tadi yang seperti saya utarakan, yaitu dengan berkolaborasi dan meminta pendapat kepada Bapak Ibu guru agar supaya bisa membuat keputusan bersama yang tepat. Itu ya Pak ya. Nanti berkolaborasi semua pihak yang ada di sekolah ini dengan ya Pak. Nah, terus itu apa hal-hal yang selama ini itu merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu Pak? Yang menjadi tantangan itu gini, kita itu memiliki wali murid ya, bahwa para siswa itu yang tidak mementingkan pendidikan di sekolah. Ya Pak ya. Terus ini loh, apakah Bapak itu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Terus gini, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat itu atau memiliki sebuah jadwal atau ruang khusus gitu ya Pak ya? Atau bentuk prosedur seperti apa yang Bapak jalankan itu Pak? Selama ini tidak ada jadwal khusus para menangani kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Jadi kita tangani secara langsung ketika masalah kasus itu muncul di sekolah. Berarti setiap ada permasalahan langsung ditangani ya seperti itu apa ya? Langsung dieksekusi di tempat itu ya, itu apa ya? Itu Pak. Terima kasih. Terus berikutnya ini loh Pak, apakah Bapak itu atau ada faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu Pak? Faktor-faktor yang mempermudah saya itu tadi berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang punya ide pendapat yang tepat untuk memecahkan masalah. Oh ya, berarti intinya faktornya itu yang punya itu semua guru dan iya yang kita libatkan yang mempunyai ide yang bagus itu ya Pak ya. Nah inilah Pak, dari semua hal yang tadi disampaikan itu pembelajaran apa itu ya yang Bapak petik dari pembahasan tadi atau pengalaman Bapak itu dalam mengambil keputusan dilema etika itu Pak? Mengambil keputusan kita perlu memperhatikan budaya dalam lingkungan sekolah, karena di setiap sekolah kita mempunyai karakter ya dan budaya yang berbeda-beda. Itu ya yang diambil ya atau yang dipetik dari pengalaman Bapak itu seperti itu ya Pak. Terima kasih Bapak tadi telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Mudah-mudahan dapat dalam keadaan sehat, saya pun dalam keadaan sehat, kita sambung silaturahmi dan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah Bapak itu bisa terselesaikan dengan baik dan tidak ada suatu halangan itu Bapak ya. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih atas waktunya telah mengganggu Bapak. Mudah-mudahan Bapak siap selalu apabila diperlukan gitu ya Pak ya. Oke Pak, terima kasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak.
is who